Halo, selamat berjumpa kembali dengan kami di channel Bung Jos, channel yang membahas seputar dapodik, PMP, dan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan pendidikan. Pada video kali ini, kami kembali mengulas aplikasi pendidikan yang terakhir dirilis, yaitu aplikasi pemetaan mutu pendidikan atau sering kita singkat PMP, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini telah disediakan aplikasi offline survei untuk memungkinkan pengumpulan data PMP versi luring. Jadi aplikasi offline survei ini dapat dikerjakan dari rumah menggunakan Android Guru. Walaupun menggunakan Android, namun ini tidak membutuhkan banyak internet. Nah, seperti apa? Kita lihat berikutnya. Nah, seperti teman-teman lihat, inilah mekanismenya. Jadi ada aplikasi yang dapat diinstal di Android, namanya offline survei. Nanti Bapak Ibu guru silahkan download di aplikasi Android Anda, tersedia di Google Play Store. Ya, hanya di Google Play Store ya, kalau di pengguna iOS belum ada. Jadi aplikasi ini terinstall di Android, memungkinkan Bapak Ibu mengerjakannya di rumah tanpa harus datang ke sekolah, tanpa harus dekat dengan laptop operator. Inilah perbedaannya dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya kan, kalaupun kita mengerjakannya di Android, itu harus dengan koneksi internet full dan juga harus berada satu jaringan dengan laptopnya operator. Namun di tahun 2020 ini dengan aplikasi offline survei ini, pengerjaannya dikerjakan tanpa internet. Hanya pada saat downloadnya nanti dibutuhkan internet dan saat pengiriman. Kalau proses pengerjaannya semuanya tidak membutuhkan internet. Nah, kalau kalian perhatikan bagannya ini, nah inilah perannya semua ya. Ini peran operator sebagai terminal data. Kemudian Bapak Ibu guru sebagai responden dan Capsec berperan sebagai verifikator. Jadi semua berperan untuk mensukseskan EDS PMP 2020 ini. Nah, sekarang kita lanjut ke tahapan instalasinya. Atau kita lihat dulu alur umumnya seperti ini. Nah, inilah alur umumnya. Instalasi tahapan pertama, kemudian tahapan kedua unduh instrumen, tahapan ketiga isi instrumen, dan tahapan keempat kirim. Nah, jadi pada saat instalasi kita butuh internet, pada saat unduh instrumen kita butuh internet. Namun di saat isi instrumen kita tak perlu internet. Nah, di saat kirim kita juga butuh internet. Jadi aplikasi ini tidak murni online Bapak Ibu. Ada saat dimana kita butuh internet dan ada saat dimana kita offline. Namun proses instalasi sampai dengan unduh instrumen ini paling lama itu 10 menit. Sedangkan isi instrumen ini bisa berhari-hari Bapak Ibu. Karena ada ratusan instrumen yang harus Bapak Ibu isi lewat aplikasi. Dan proses kirim ini pun hanya butuh waktu beberapa menit, sama seperti kirim pesan lewat WA gitu. Jadi artinya kalaupun butuh internet pada proses instalasi dan unduh instrumennya dan pada saat pengirimannya itu tidak beberapa banyak. Sementara pada isi instrumennya itu tidak butuh internet sama sekali. Nah, kita lanjut ya. Tahapan instalasinya bagaimana? Nah, seperti ini. Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Google Play Store di handphone Android Anda. Mungkin tampilannya agak berbeda dari sini. Ini tampilan di tab ya, tampilan di tab atau tampilan di Google Chrome desktop mungkin ini. Kalau di Android beda tampilan saja. Kalau langkah-langkahnya tetap sama. Nah, jadi di Google Play Store Anda di pencarian ketikkan nanti offline survey seperti yang ada di sini di layar ini.
Kemudian pilih yang jenis offline survei seperti yang di warna putih ini. Karena mungkin akan muncul beberapa pilihan aplikasi nanti di sana. Pilih yang aplikasi seperti ini. Kemudian lakukan instalasi. Klik tombol install yang ini. Itulah tahapan-tahapan untuk instalasi. Nanti kami buatkan juga rekaman layar handphone kami pada proses instalasinya. Kalian boleh lihat nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian unduh instrumen. Nah, kalau aplikasi nanti sudah terpasang, kalian buka aplikasinya. Bisa dibuka langsung dari Google Play Store-nya atau bisa dibuka dari deretan aplikasi-aplikasi di Android Anda. Nah, setelah terbuka muncul layar seperti ini. Lalu klik tombol OK yang bawah ini. Klik tombol OK yang ini. Lalu klik Add Survey. Nah, setelah itu kalian akan diarahkan ke halaman pengisian parameter link survei. Pada link public surveinya tuliskan alamat http://in1.pmp.kemdikbud.go.id/6 digit kode. Yang di sini kita isi 6 digit kode, dan kodenya itu ada di sini. Untuk jenjang SD ini kodenya, untuk jenjang SMP ini kodenya, untuk jenjang SMA ini kodenya. Nah, jadi ini kita ikuti dengan kode lagi nanti. Bapak Ibu nanti juga boleh lihat rekaman layarnya, akan kami siapkan juga. Di username boleh tuliskan PMP, atau boleh PMP01, atau PMP02, atau PMP03. Jadi pilih salah satu nanti. Nah, di passwordnya tuliskan pemetaan 2020. Ini semua huruf kecil dan tanpa spasi. Nah, kira-kira seperti itulah cara pengisian link surveinya nanti. Kemudian tekan tombol Add Survey yang ini. Oke, kira-kira seperti itu nanti ya. Saya pikir kita lihat dulu tutorial di aplikasi rekaman layar saya berikut ini. Bagi Bapak Ibu guru yang mau menginstal aplikasi offline survei pada pengerjaan EDS PMP 2020, silahkan buka Google Play Store di handphone kalian. Nah, kemudian buka Play Store seperti ini. Di pencarian ketikkan offline surveys seperti ini. Nah, di handphone saya karena sudah terinstall, langsung menu buka yang ada yang ini. Nah, kalau di handphone Bapak Ibu belum terinstall, nanti akan ada di sini tombol install. Oke, silakan Bapak Ibu install dulu. Nanti kalau sudah diinstal, akan kita lanjutkan dengan panduan mendownload instrumen sampai dengan panduan mengisi instrumen. Nah, sekarang kita lanjut ke mendownload instrumen. Di dalam panduan sudah ada ya. Sekarang kita buka dulu. Tekan tombol buka yang ini. Nah, oke, sekarang kita buka. Lalu kita selanjutnya diminta mengisikan public survey URL. Nah, di public survey URL-nya http://in1.pmp.kemdikbud.go.id/ diikuti dengan kode. Kodenya ini dapat kita ambil dari panduan yang ada. Jadi untuk SD beda-beda dengan SMP dengan SMA. Nah, untuk tahap pertama ini masih SD, SMP, SMA.
Nah, untuk SD silakan teman-teman lihat kodenya itu adalah 65 86 24. Nah, oke. Selanjutnya di admin username, ini tuliskan username-nya PMP atau PMP 01 atau PMP 02 atau PMP 03. Nah, kita coba dulu yang PMP. Oke. Lalu di passwordnya tuliskan passwordnya adalah pemetaan 2020, semua huruf kecil ya. Pemetaan 2020. Jika sudah ketiga-tiganya terisi, tekan tombol add survei yang ini. Nah, oke teman-teman, itu ya. Sekarang saya coba tekan add survei, kita tunggu prosesnya dimuat sampai selesai. Ini membutuhkan waktu yang agak lama. Mudah-mudahan berhasil. Oke, survei berhasil. Nah, seperti ini. Catching kuesioner pemetaan mutu 200 jenjang SD. Jadi dia otomatis mendeteksi berdasarkan kode yang kita isikan tadi. Kalau kodenya kita buat kode SD, ya yang tampil kode SD, survei SD. Kalau dia nanti SMP, kalau Anda mengajar di SMP, ambil kode yang SMP. Oke, kita tunggu ini prosesnya sedang berjalan sampai 100% semua ya. Oke, ini prosesnya sedang berjalan ini. Iya, oke. Kalau sudah seperti itu, kita lanjut klik yang kuesioner pemetaan mutu jenjang SD yang di bawah ini, yang saya tandain merah ini. Oke, selanjutnya tekan tombol run. Tekan tombol run yang saya kotakan ini. Itu tombolnya ya teman-teman. Tekan tombol run seperti ini. Tunggu loadingnya selesai. Kalaupun agak lama ya kita bersabar saja. Oke, kalau sudah seperti ini, di sini ada beberapa kalimat penjelasan ya. Teman-teman boleh baca, nggak usah saya bacakan ya. Nanti baca sendiri. Petunjuknya ada. Ya, silahkan dibaca dulu petunjuknya, jangan sampai salah. Nah, selanjutnya di identitas responden ini harus kita isi ya. Peran pilih di sini dengan mengklik pada kotaknya ini, diklik seperti ini. Nah, kalau Anda kepala sekolah, pilih yang kepala sekolah. Kalau Anda guru, pilih yang guru. Nah, klik saja seperti ini. Oke, selanjutnya di NPSN silakan isikan nomor pokok sekolah nasional tempat Anda bertugas. Nah, saya contohkan, saya isikan punya saya. Oke, selanjutnya ke bawah sini kita isikan. Nah, isikan NUPTK atau NIK. Kalau Anda sudah punya NUPTK, bagusnya pakai NUPTK saja. Tapi kalau Anda belum punya NUPTK, pakai NIK saja. Oke, kita isikan NUPTK-nya dulu. Nah, kemudian di sini isikan alamat email Anda. Kalau Anda adalah kepala sekolah, yang diisi adalah email Dapodik, email operator Dapodik, bukan email pribadi Anda. Tapi kalau Anda adalah guru, isikan email pribadi Anda yang aktif dan usahakan juga yang sudah terverifikasi di Dapodik. Nah, jadi usahakan yang sudah verifikasi Dapodik ya. Nah, sekarang saya contohkan punya
ini guru ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini tekan tombol next ya. Tombol next yang di bawah sini silahkan ditekan, yang ini. Oke, sekarang kita tekan next. Nah di sini kita sudah login, jadi kita tinggal menjawab saja ini. Kalau sudah seperti ini kita sudah bisa tanpa internet, tanpa jaringan ya. Tapi di awal-awal dari proses instalasi sampai pengisian data kita butuh internet, karena data kita itu harus dikoneksikan. Nah selanjutnya ini sudah benar-benar offline karena tidak perlu lagi internet. Selanjutnya silakan jawab responden yang disediakan. Nah, jadi di sini baca dengan teliti. Contoh seperti ini. Pilih angka 1 sampai 7 pada sebelah kanan pernyataan. Contoh nomor 1, gambaran perilaku beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diamalkan siswa Anda selama masa darurat COVID-19. Jadi angkanya kalau semakin tinggi itu artinya kondisinya sudah semakin besar ya. Contoh gini, sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran. Sekolah menunjukkan hasil penanaman nilai pendidikan berdasarkan perilaku siswa sebagai hasil pengalaman pembelajaran dan kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah. Diisi mengacu pada 1. Jurnal siswa dan guru, 2. Dokumen program dan laporan penilaian pembelajaran, 3. Dokumen bimbingan konseling, 4. Dokumen supervisi kepala sekolah, 5. Observasi aktivitas siswa terkait dengan pengambilan karakter melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. 6. Diskusi dengan guru. Nah, kalian menjawabnya bukan memilih angka ini salah satu, tapi berdasarkan level capaian siswa Anda. Contoh, berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, kalau Anda memilih 1, berarti sebagian kecil siswa Anda yang berdoa sebelum melakukan aktivitas. Kalau Anda memilih 7, berarti sudah semuanya itu ya. Artinya ini bukan memilih jawaban yang di atas ini, tapi inilah memilih persentase capaian. Cuman kita agak bingung ya, kenapa hanya 1 sampai 7 bagusan kian dibuat 1 sampai 10 ya. Tapi nggak apa-apa lah. Yang disediakan di sini adalah 1 sampai 7 pilihannya, ya kita pilih aja. Contoh, jika dari 30 siswa 30-nya semua berdoa sebelum melakukan kegiatan, ya pilih angka 7. Kalau misalnya hanya 10, berarti kira-kira sepertiga dari sini, arti kita pilih 2 aja ini atau 3 gitu. Nah, contoh siswa saya ini hampir setengah yang seperti itu ya, saya pilih aja 4 kayak gitu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mengucapkan salam saat bertemu dengan orang lain. Nah, semua siswa saya seperti itu ya, saya pilih aja 7 karena siswa saya semua mengucapkan salam saat bertemu orang lain. Oke, taat menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Nah, ini biasanya sih taat, tapi di masa pandemi ini kan kita nggak tahu lagi karena kita jarang berjumpa sama mereka. Ya kita anggaplah dulu 1/4 orang yang taat, ya kita bikinlah pilih 2 gitu ya. Oke, melaksanakan ajaran agama yang dianut, ya oke kasih 6 aja nih. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya cara mengisinya. Oke, kalau sudah kita pilih seperti itu, nah nanti teman-teman silakan isi sampai ke bawah semua ya. Saya hanya contohkan 1 gitu. Teman-teman silakan isi, ini banyak lagi nih.
banyak lagi. Ini sangat banyak, ini saya contohkan yang di atas saja contohnya. Cara menyimpannya ya, tidak, di sini tidak ada tombol simpan, tapi untuk menyimpannya tekan tombol kembali pada handphone Anda. Saya tekan tombol kembali seperti ini. Nah, setelah saya tekan tombol kembali, lalu ada pilihan menu save atau exit. Jadi teman-teman pilih save supaya jawaban Anda tersimpan. Kalau Anda pilih exit, jawaban Anda tidak tersimpan dan aplikasi akan keluar. Nah, supaya jawaban kita tersimpan, kita kliklah tombol save. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, sudah paham kan sampai di sana? Nanti kalian tinggal melanjutkan saja ya. Oke teman-teman. Nah, oke, jawaban tersimpan seperti itu ya. Kalian tinggal melanjutkan saja. Nah, kalau teman-teman sudah selesai mengisi nanti semua, kalau sudah selesai mengisi, silakan submit isian EDS Anda dengan menekan tombol submit yang di bawah sini. Nah, kalau Anda tekan tombol submit, maka pekerjaan pengisian EDS telah selesai dan dapat dilanjutkan ke proses pengiriman. Nah, untuk proses pengiriman nanti akan muncul menu kirim di bagian bawah instrumen ini. Nah, kalian tekan tombol kirim dengan icon seperti kotak envelope atau email ya. Kemudian nanti akan dihasilkan file CSV. File CSV inilah yang kemudian harus Bapak Ibu kirimkan kepada operator sekolah. Kalau di sini bisa kirimnya lewat email, bisa lewat drive, atau mungkin kalau Bapak Ibu coba-coba nanti bisa saja mungkin dikirim lewat WA, ataupun tidak bisa ya lewat email saja. Nah, nanti file CSV ini akan direkap dan dikompilasi oleh operator sekolah ke dalam aplikasi PMP di versi desktop. Jadi jawaban isian Bapak Ibu tidak dikirim langsung dari handphone ke servernya PMP di Kemdikbud, tapi ini dikumpulkan ke operator sekolah, dan operator sekolah nanti akan melakukan proses hitung progres. Dan setelah hitung progresnya dilakukan, operator sekolah juga akan melakukan fakta integritas. Kalau sudah 100% selesai, barulah operator sekolah akan mensinkronkan PMP-nya, dan semua jawaban ini barulah terkirim ke server EDS. Untuk Bapak Ibu operator, di mana nanti file CSV yang dikirimkan oleh guru ini dikumpulkan, mari kita lihat di aplikasi EDS 2020 di menu kuesioner di aplikasi offline. Klik seperti ini. Di sini ada tombol upload isian instrumen. Nah, jadi nanti dari tombol inilah teman-teman operator akan mengupload file CSV yang dikirim oleh Bapak Ibu guru dari Android itu. Di sini, kalau kita coba seperti ini. Nah, aplikasi ini hanya tersedia jika komputer Anda sedang dalam keadaan online. Nah, jadi komputer kita harus dalam keadaan online, dan pastikan isian-isian yang dibuat oleh Bapak Ibu guru juga sudah 100%. Nah, kira-kira demikianlah teman-teman tutorial singkat tentang penggunaan aplikasi offline survei versi Android. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda suka, boleh like, dan kalau Anda rasa ini bermanfaat, boleh
juga di-share kepada teman-teman kita yang lain. Terima kasih telah mengunjungi channel kami. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam.